الإسلام ديني ومحمدا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Sebelumnya marilah kita sempatkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 jenis permainan yang dilarang dalam Islam untuk anak-anak. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, terima kasih. Masa kanak-kanak adalah salah satu fase penting dalam tumbuh kembang seseorang. Salah satu hal yang bisa membantu seorang anak dalam proses bertumbuhnya adalah bermain. Bahkan menurut ajaran agama Islam, anak-anak justru didorong untuk bermain. Anak-anak tidak boleh dilarang bermain dan bersenang-senang karena telah menjadi suatu hak serta bagiannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hargailah keinginan gadis kecil yang menyukai permainan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika bermuamalah dengan anak kecil, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi mereka hak untuk bermain dan bercanda dengan porsi yang sesuai. Ada beragam permainan yang kini dimainkan si kecil. Tapi pastikan yang tidak mendatangkan bahaya serta merugikan dalam hal akidah dan agama. Anak-anak diperbolehkan bermain dengan sesuatu yang mubah, yang tidak mengandung dosa dan keharaman bagi mereka. Dianjurkan agar permainan itu bermanfaat bagi perkembangan badan, akal dan pikiran mereka. Penting juga mengetahui kalau dalam Islam, ada permainan yang dilarang untuk dimainkan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa orang tua harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak untuk bermain. Meski begitu, Islam juga memberikan sejumlah batasan dalam hal jenis permainan untuk anak-anak. Hal ini juga tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi para orang tua muslim. Lantas, permainan apa saja yang dilarang untuk anak-anak? Berikut 7 jenis permainan yang dilarang dalam Islam untuk anak-anak. 1. Bermain judi dan taruhan. Islam dengan tegas mengharamkan judi. Hal itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Judi di sini tidak hanya yang secara harfiah, namun sebisa mungkin hindari anak-anak dari hal-hal yang menjurus ke arah sana, semisal bertaruh atas sesuatu hal meskipun sifatnya hanya untuk senang-senang. 2. Bermain dadu, domino, dan sejenisnya. Berkaitan dengan poin pertama, permainan seperti kartu domino, remi, dan yang menggunakan dadu adalah hal yang dekat dengan perjudian atau taruhan. Maka sudah selayaknya anak-anak dijauhi dari permainan demikian. Adapun terkait dadu yang identik dengan adu nasib, diriwayatkan Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." Hadis riwayat Muslim. 3. Bermain dengan senjata yang bisa mencelakai orang lain. Anak-anak adalah makhluk polos, mereka cenderung menyukai hal-hal baru tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menodongkan sebuah senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali setan mencabut dari tangannya hingga dia mencelakai saudaranya, akibatnya dia tersungkur ke dalam lubang neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana dengan permainan memanah yang merupakan salah satu olahraga yang justru menjadi sunnah untuk diajarkan? Terkait hal itu, Nabi Muhammad SAW pun memberikan arahan yaitu orang tua harus turut mendampingi. Jika salah seorang dari kalian melewati masjid atau pasar kami dengan membawa panah, maka peganglah mata panah tersebut, atau beliau berkata,
genggamlah dengan kedua tangannya agar tidak mengenai salah seorang dari kaum muslimin sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Permainan yang menyakiti wajah. Ketika bermain bersama, tidak menutup kemungkinan anak-anak akan berkelahi dengan temannya, terlebih anak laki-laki. Apabila demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya memukul wajah. Jika salah seorang di antara kalian berkelahi dengan saudaranya, maka jauhilah dari memukul wajah. Hadis riwayat Muslim. 5. Permainan yang mengagetkan orang lain. Jangankan permainan yang melukai seperti senjata, yang mengagetkan orang lain pun sebaiknya dihindari, karena itu tindakan terlarang dalam Islam. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata, para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami bahwa mereka melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang di antara mereka tidur dan yang lainnya mendatanginya dan menarik tali yang ada padanya sehingga dia merasa kaget. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal seorang muslim mengagetkan muslim yang lainnya. 6. Bermain lonceng atau menggantungkannya pada leher anak. Lonceng adalah benda yang kemungkinan besar akan menarik perhatian anak karena bentuknya kecil namun menimbulkan bunyi cukup nyaring. Maka orang tua sebaiknya menghindarkannya dari anak-anak. Berdasarkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lonceng adalah serulingnya setan. Hadis riwayat Muslim. Lalu tidak boleh pula menggantungkan lonceng pada leher anak. Hal ini juga seakan menyamakan anak dengan hewan peliharaan. 7. Memahat dan menggambar makhluk bernyawa. Hadis yang melarang perbuatan ini sangat banyak, di antaranya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun yang terlarang adalah menggambar dan memahat gambar makhluk bernyawa, terlebih dalam hal ini wajah manusia. Maka sebaiknya apabila anak gemar melukis atau seni gambar, arahkan untuk semisal pemandangan dan sebagainya. Adapun memainkan gambar atau mainan makhluk bernyawa yang sudah ada, para ulama memberikan kelonggaran untuk hal ini bagi anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah 7 permainan yang haram menurut Islam untuk dimainkan oleh anak-anak. Bagaimana tanggapan kalian sob? Silahkan beri komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share, agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي